Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi ke channel AA Education. Jadi, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas bab 2, kelas 12, yaitu kunci kerukunan. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ahmadiyah Nurul Ismah, absen 1. Nama saya Azhara Aisyah Ramadhani, absen 4. Nama saya David Sugesti Ardian Saputra, absen 05. Saya Nabila Sastia Putri, absen 20. Nama saya Rasya Elfat Ulayah, absen 24. Dan nama saya Zabran Nabil Zulfadli, absen 32. Ada 4 subbab yang akan dibahas pada bab kali ini. Yang pertama adalah toleransi atau tasamuh. Yang kedua, persamaan derajat atau musawah. Yang ketiga, moderat atau tawasus. Dan yang terakhir adalah saling bersaudara atau ukhuwah. Mari kita ke pembahasan subbab pertama, yaitu toleransi atau tasamuh. Yang pertama, pengertian toleransi tasamuh. Kata tasamuh diambil dari kata samaha, berarti tenggang rasa atau toleransi. Dalam bahasa Arab sendiri, tasamuh berarti sama-sama berperilaku baik, lemah lembut, dan saling pemaaf. Dalam pengertian secara istilah, tasamuh adalah sikap akhlak terpuji dalam pergaulan di mana terdapat rasa saling menghargai antara sesama manusia dalam batas-batas yang digariskan oleh agama Islam. Misalnya, toleransi dalam agama ialah sikap saling menghormati hak dan kewajiban antar agama. Tasamuh dalam agama bukanlah mencampur adukkan keimanan dan ritual dalam agama, melainkan menghargai eksistensi agama yang dianutkan oleh orang lain. Yang kedua, toleransi dalam Islam. Tasamuh ialah sikap yang mengarahkan pada keterbukaan dan menghargai perbedaan. Perbedaan merupakan fitrah yang sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan seluruh manusia tak bisa menolaknya. Sebagai bukti bahwa tasamuh merupakan salah satu ajaran Islam adalah Allah melarang penganutnya mencela Tuhan-Tuhan dalam agama manapun. Tanpa larangan tersebut, manusia akan saling memperolok jika berbeda keyakinan. Lalu selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh sikap tasamuh. Yang pertama, itu ketika di kota Madinah, Rasulullah tidak sungkan berdampingan dengan pribumi Yahudi maupun Nasrani. Lalu yang kedua, ketika menaklukkan Yerusalem, Khalifah Umar tidak merusak tempat ibadah warga non-muslim dan tetap memberikan kebebasan untuk menjalankan ritual agamanya. Yang ketiga, Rasulullah SAW memberi makanan seorang beragama Yahudi buta dan miskin. Lalu yang terakhir, itu ketika ada jenazah seorang Yahudi melintas di sebelah Rasulullah, beliau berhenti sejenak dan bersabda bahwa sang jenazah itu jugalah manusia yang patut dihargai. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan subbab 2, yaitu persamaan derajat atau musawah. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian musawah. Sawa berarti meratakan, menyamaratakan. Kata musawah secara bahasa berarti kesamaan atau ekualitas. Sedangkan secara istilah, musawah adalah sikap terpuji di mana memandang bahwa setiap manusia memiliki harkat dan martabat yang sama. Sikap musawah ini sering kali dipakai dalam bidang hukum guna menyamaratakan hukuman seseorang dengan orang lain. Yang selanjutnya, musawah dalam Islam. Menurut Muhammad Ali Al-Hashimi dalam Manhaj Al-Islam fi Al-Adalah wa Al-Musawah, ada beberapa hal berkaitan dengan prinsip musawah dalam ajaran Islam, yaitu A. Persamaan adalah buah dari keadilan dalam Islam. B. Setiap manusia sama derajatnya, tidak ada pengistimewaan tertentu pada seorang terhadap orang lain. Maksudnya adalah tanggung jawab yang sama. C. Memelihara hak non-muslim, diantaranya adalah memahami perbedaan keyakinan dan ritual agama. D. Persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan dalam kewajiban agama dan lainnya. Maksudnya adalah dalam hak dan kewajiban. Islam menjadikan keduanya sama, yaitu dalam kewajiban-kewajiban agama, hak pribadi, martabat manusia, hak sipil, dan kekayaan. E. Persamaan sosial di masyarakat.
Maksudnya adalah dalam kehidupan masyarakat, setiap orang baik kaya maupun miskin, pejabat atau rakyat berada pada hak dan kewajiban yang sama meskipun implementasinya berbeda karena faktor otoritas di dalamnya. Seperti pejabat, pemerintah memiliki kewajiban untuk membuat undang-undang sedangkan rakyat tidak berhak untuk membuat undang-undang. F. Persamaan manusia di depan hukum. Maksudnya adalah dalam hukum, siapapun akan menerima hukuman sesuai dengan perilakunya. Tidak ada kata hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. G. Persamaan dalam mendapatkan jabatan publik. Maksudnya adalah setiap orang memiliki hak untuk menjadi pejabat publik. Contohnya ketika Rasulullah memberikan jabatan panglima, gubernur, dan jabatan-jabatan strategis lainnya pada banyak budak yang telah dimerdekakan seperti Zaid, Usamah bin Zaid, dan lainnya. H. Persamaan didasarkan pada kesatuan asal bagi manusia. Maksudnya adalah setiap manusia dalam kedudukan sama di sisi Allah. Membiasakan berperilaku musawah dalam kehidupan sehari-hari. Setelah mengetahui sikap beberapa prinsip musawah dalam Islam, kita dituntut untuk bersikap musawah. Sebagai contoh sikap musawah dalam Islam yaitu: yang pertama, Islam datang dengan meningkatkan derajat wanita. Pada masa lampau, wanita dianggap sebagai harta yang dapat diperjualbelikan. Setelah datangnya Islam, wanita dikembalikan pada fitrahnya. Kedua, ketika seorang Yahudi menagih hutang yang belum jatuh tempo pada Rasulullah, dan ia menagihnya dengan kasar, ia berkata, "Sungguh kalian adalah orang-orang yang menunda-nunda hutang, wahai Bani Abdul Muthalib." Lantas ketika Rasulullah melihat para sahabatnya marah atas perkataan tersebut, Rasulullah bersabda, "Biarkan dia, karena orang yang mempunyai hak, punya hak bicara." Ketiga, ketika Khalifah Umar radhiyallahu an mengirim surat kepada hakimnya Abu Musa al-Asy'ari yang berisi arahan tentang hukum persamaan hak antara manusia di hadapan pengadilan. Beliau berkata, "Samakan antara manusia di hadapanmu, di majelismu dan hukummu, sehingga orang lemah tidak putus asa dari keadilanmu dan orang mulia tidak mengharap kecuranganmu." Yang keempat, ketika Rasulullah memerintah seorang pemuda sekitar 18 tahun, Usamah bin Zaid sebagai panglima pasukan umat Islam untuk perbatasan Syam. Usamah merupakan panglima termuda pada masa Rasulullah. Selanjutnya, subbab ketiga adalah moderat atau tawasut. Nah, yang pertama adalah pengertian tasawuf. Kata tasawuf ini berasal dari kata wasata, yang artinya tengah. Nah, secara istilah itu adalah sikap untuk menghindari perilaku yang ekstrim dan cenderung untuk mengambil jalan yang tengah. Yang kedua adalah dimensi dalam tasawuf. Dalam konsep Islam, tasawuf terbagi menjadi 3 dimensi, yaitu akidah, akhlak, dan syariat. Dalam dimensi akidah, Islam itu berada di tengah antara ateisme dan politeisme, yaitu monoteisme, yaitu percaya hanya pada Tuhan yang Maha Esa, atau juga bisa disebut satu Tuhan saja. Nah, dalam hal perbuatan manusia itu, Islam juga menolak paksaan dan kebebasan mutlak. Manusia juga mempunyai kehendakan tetapi tetap dalam kendali Allah. Nah, selanjutnya dalam dimensi akhlak itu, Islam itu memadukan syariat dan hakikat. Karena syariat tanpa hakikat itu kosong makna, dan hakikat tanpa syariat itu tidak sah. Nah, setelah itu dimensi syariat. Nah, Islam menyeimbangkan antara kepentingan individu dan masyarakat. Jika terjadi benturan, maka kepentingan kolektif didahulukan agar konflik dapat diselesaikan bersama. Selanjutnya adalah contoh perilaku tawasut. Di antaranya, 1. Menghindari perbuatan dan ungkapan ekstrem dalam menyebarluaskan ajaran Islam. 2. Menjauhi perilaku penghakiman terhadap seseorang karena perbedaan pemahaman. Dan yang ketiga, memegang prinsip persaudaraan dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Subbab keempat, saling bersaudara atau ukhuwah. Untuk yang pertama yaitu pengertian dari ukhuwah. Ukhuwah secara bahasa artinya persaudaraan, sedangkan secara istilah, ukhuwah merupakan sikap terpuji di mana menumbuhkan perasaan kasih sayang, persaudaraan, kemuliaan, dan rasa saling percaya terhadap orang lain. Selain itu, Allah telah memerintahkan kita untuk bersikap ukhuwah. Ini dijelaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya,
Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah kedua saudaramu yang bertikai dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati. Ayat ini menjelaskan bahwa semua orang mukmin adalah bersaudara. Oleh karena itu, jika terjadi perselisihan di antara mereka, maka kewajiban bagi mukmin lainnya itu mendamaikannya. Selanjutnya yaitu ukhuwah dalam Islam. Ukhuwah dalam Islam sangatlah esensial. Bahkan jika ada perselisihan, kita diperintahkan untuk mendamaikannya, bukan memperkeruh suasananya. Ukhuwah dalam Al-Quran diperkenalkan beberapa macam, yaitu yang pertama, persaudaraan senasab. Kedua, yaitu persaudaraan sekeluarga. Ketiga, persaudaraan sebangsa walau tidak seagama. Keempat, persaudaraan semasyarakat walaupun berselisih paham. Kelima, persaudaraan seagama. Keenam, persaudaraan kemanusiaan. Dan yang terakhir, persaudaraan semakhluk dan sehamba kepada Allah. Secara ringkas, persaudaraan menurut Quraisy Syihab bukan hanya dilihat dari keturunan, akan tetapi juga kesamaan suku, bangsa, agama, dan tanah air agar terciptanya keharmonisan hubungan bangsa. Beliau membagi ukhuwah dalam 4 macam, yaitu yang pertama, ukhuwah fi al-ubudiyah. Ukhuwah fi al-ubudiyah yaitu persaudaraan sesama makhluk Allah. Kedua, ukhuwah fi al-insaniyah atau basyariyah yang berarti persaudaraan sesama manusia. Ketiga, ukhuwah fi an-nasab wa al-watoniyah yang berarti persaudaraan sesama keturunan dan juga kebangsaan. Dan yang terakhir, ukhuwah fi ad-din al-islamiyah yaitu persaudaraan yang dijalin karena persamaan agama Islam. Ukhuwah ini harus diorientasikan pada 8 prinsip pokok, yaitu A. Akidah yang disimpulkan dalam kalimat syahadat. B. Toleransi dalam perbedaan. C. Saling menolong antar sesama. D. Sikap seimbang antara semua bidang. E. Bersikap sederhana dan tidak memihak. F. Integritas dan konsolidasi di semua bidang. G. Memandang Islam sebagai rahmat seluruh alam. H. Membentuk masyarakat yang madani. Setelah mengetahui sikap ukhuwah dalam Islam, kita dituntut untuk bersikap ukhuwah. Sebagai contoh sikap ukhuwah dalam Islam yaitu peristiwa ketika Rasulullah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor agar saling tolong-menolong antara saudara dan menjalin persatuan umat Islam serta menjadi pondasi dasar membangun negara. Adapun beberapa proses terbentuknya persaudaraan ini yaitu yang pertama, melakukan saling mengenal atau ta'aruf. Kedua, melakukan proses saling memahami atau tafahum. Ketiga, bersikap tolong-menolong atau ta'awun. Keempat, bersatu atau ta'aluf. Dan yang terakhir, melaksanakan proses saling menjaga atau takaful. Sekian video presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.